Perkenalkan, saya Rizky Fadilah, seorang lulusan baru dari Universitas Indonesia dengan latar belakang dalam bidang fisika, juga seorang student dari Algoritma Data Science School. Dan beberapa waktu setelah saya menyelesaikan studi saya memutuskan untuk mengambil sedikit waktu untuk melakukan istirahat sebelum kembali terlibat dalam aktivitas yang lebih produktif, yaitu dengan traveling. Tentunya ketika kita melakukan kegiatan traveling, kita tidak akan terhindar dengan jasa penyedia akomodasi sementara, seperti hotel. Nah, ketika saya berpergian, saya pernah menginap di sebuah hotel dengan review yang buruk yang sudah lama ada. Sayangnya saat saya tiba di sana, masalah-masalah yang telah disebutkan dalam review tersebut itu masih ada, seperti contohnya kebersihan yang buruk, peralatan yang rusak, dan pelayanan yang kurang memuaskan menjadi bagian dari pengalaman saya. Nah, saat inilah saya memahami bahwa adanya masalah yang perlu dipecahkan. Ulasan yang buruk tidak hanya menjadi permasalahan bagi tamu seperti saya, tetapi juga merupakan indikasi bagi pengelola hotel bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Sayangnya, masalah ini terkadang dapat diabaikan dan tidak diperbaiki oleh pihak hotel. Saya juga menyadari bahwa betapa melimpahnya ulasan hotel dalam era digital ini, yaitu dengan adanya platform online, setiap orang memiliki kemampuan untuk memberikan ulasan tentang pengalamannya di hotel. Oke, ketika kita dihadapkan dengan ratusan atau bahkan ribuan ulasan untuk satu hotel, untuk dapat menemukan ulasan yang benar-benar relevan dengan preferensi kita, itu akan menjadi tugas yang sangat memakan waktu. Terkadang kita merasa seperti tenggelam dalam ulasan hotel tanpa arah yang jelas. Nah, aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengelola akomodasi untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin terlupakan dan memberikan panduan dalam meningkatkan kualitas layanan mereka berdasarkan ulasan atau review dari pengguna. Dengan adanya aplikasi ini, saya berharap bahwa ulasan-ulasan yang buruk tidak hanya menjadi catatan yang terabaikan, juga dapat menjadi peluang bagi pengelola untuk melakukan perbaikan. Nah, pada proyek ini digunakan sebuah data ulasan pengguna hotel di Indonesia yang telah dikumpulkan dalam platform hotel agregator, yaitu Airy Rooms, yang diakses dari metatext.io. Dan data tersebut mencakup 10 aspek yang berbeda dari kualitas hotel, sehingga aplikasi ini memiliki kemampuan untuk memprediksi aspek-aspek khusus dari ulasan yang telah diberikan, seperti tingkat kebersihan, kualitas TV, efektivitas AC, dan lain sebagainya. Saya juga percaya bahwa proyek ini dapat membantu penggunanya dalam membuat keputusan berdasarkan ulasan. Dan proyek ini melibatkan pembangunan model machine learning, khususnya dalam memanfaatkan algoritma naive Bayes dan juga random forest, dan diambil performa yang terbaik. Proyek ini melibatkan pembangunan model machine learning, khususnya dengan memanfaatkan algoritma naive Bayes dan juga random forest, dan diambil performa yang terbaiknya dalam melakukan analisa aspek-aspek pada hotel berdasarkan ulasan yang telah ada. Dan untuk penjelasan lebih lanjut terkait pembuatan model machine learning yang digunakan pada aplikasi ini dapat diakses pada deskripsi pada video ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke live simulation penggunaan aplikasi ini. Pertama kita masuk ke tab Set Analisa, di mana di sini kita dapat mengunggah file yang akan kita analisa. Dan ketika sudah kita upload, file yang kita unggah itu akan muncul pada tab di sini. Lalu untuk file yang digunakan itu merupakan file teks yang berisi ulasan atau komentar tentang berbagai pengalaman menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya. Dan format file itu berupa CSV atau Commerce Related Values, di mana digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel dengan setiap baris memiliki satu ulasan dan kolom dipisahkan oleh sebuah koma. Seperti contoh filenya ada pada gambar berikut. Selanjutnya, ketika data telah di-upload, di tab selanjutnya pada bagian word cloud ini ditampilkan sebuah word cloud, di mana di sini merepresentasikan kata yang besar merupakan kata yang paling banyak muncul pada ulasan kita yang di-upload pada aplikasi ini. Seperti pada ulasan yang saya upload di sini ada kata kurang, bersih, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada tabel frekuensi plot, di sini menunjukkan 15 kata terbanyak yang telah muncul pada ulasan kita. Seperti di sini ada kata kamar, kurang, bersih, air, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada prediksi ulasan, di sini terdapat sebuah input dan output, di mana inputnya sendiri adalah
ulasan yang kita masukkan tadi dan outputnya berupa aspek-aspek tertentu dari ulasan yang telah diberikan. Seperti di sini ada contohnya pada ulasan nomor 3, kita lihat bahwa ulasannya merupakan tempat nyaman bersih, tapi TV terlalu tinggi dan tidak bisa dilihat. Nah, aplikasi ini melakukan klasifikasi bahwa secara general, ulasan ini memiliki sentimen yang positif, lalu pada aspek spesifik lainnya, kita lihat pada aspek TV dia memiliki sentimen yang negatif, dan pada aspek yang kebersihan dia memiliki sentimen positif. Lalu aspek-aspek lainnya yang tidak tersinggung memiliki sentimen yang netral. Dan pada bagian ini juga pengguna dapat mengunduh prediksi yang telah diberikan terhadap ulasan-ulasannya jika diperlukan untuk sebuah analisa lebih lanjut. Selanjutnya ke tab set label word cloud. Di sini kita memiliki word cloud di mana word cloud yang ditampilkan ini merupakan word cloud yang telah difiltrasi dalam label dan aspek spesifiknya. Seperti pada contohnya di sini kita pilih label positif dengan aspek spesifiknya yaitu kebersihan. Dan di sini ditampilkan word cloud yang telah difiltrasi di mana pada label positif dengan aspek kebersihan, kata yang paling banyak muncul di sini ada nyaman, air, tempat, dan lain sebagainya. Lalu jika dirasa insight yang diberikan oleh word cloud ini kurang, kita dapat melihat juga review-review mana saja sih yang terklasifikasi sebagai label positif dan juga pada aspek kebersihan di bawah ini. Selanjutnya pada tab set kesimpulan, di sini diberikan sedikit kesimpulan terkait analisa ulasan yang telah kita upload sebelumnya, di mana di sini terdapat box keseluruhan ulasan yang menunjukkan bahwa 5,8% ulasan positif ada dari total ulasan yang kita masukkan, dan dengan total ulasannya itu ada 500. Jika ulasan positif terbanyak itu ada pada aspek service dan negatif terbanyak ada pada kebersihan. Di bawahnya juga diberikan sebuah plot di mana ada distribusi label negatif dan distribusi label positif untuk setiap target variable dengan tanpa label neutral. Jadi kesimpulannya secara overall, aplikasi ini dapat memberikan analisis secara spesifik terhadap review yang banyak dengan waktu yang singkat. Lalu impact lainnya yang dapat diberikan oleh aplikasi ini juga dapat dirasakan oleh dua sisi. Pertama, itu untuk pengelola jasa akomodasi hotel, di mana dapat menghemat waktu dalam menganalisa ulasan secara signifikan. Lalu kedua, juga dapat dirasakan oleh customer, di mana customer tidak perlu lagi direpotkan oleh sebuah kuesioner atau survei untuk mengetahui aspek-aspek spesifik pada hotel yang diberikan oleh sebuah pengelola akomodasi seperti biasanya. Selanjutnya, apabila terdapat beberapa pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan terkait aplikasi ini, Bapak atau Ibu sekalian dapat menghubungi kontak-kontak saya berikut. Dan saya kira sekian untuk presentasi aplikasi saya. Saya ucapkan terima kasih.